Presiden Prabowo, layanan kesehatan canggih harus terjangkau semua kalangan. Wakil Ketua DPR sebut revisi Undang-Undang Pemilu masih dibicarakan antar fraksi. Fase pemulangan jemaah haji diminta patuhi aturan barang bawaan. Halo, selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV. Senang sekali Berita Nasional Pagi kembali hadir menyapa Anda. Selain 3 berita utama tadi, akan ada informasi lainnya yang akan kami sajikan untuk Anda. Sama saya, Ajeng Tiara. Informasi yang pertama, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan sistem asuransi kesehatan nasional. Langkah ini diperlukan agar layanan kesehatan kelas dunia di KEK Sanur dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Begitu banyak warga negara Indonesia yang Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan pentingnya penguatan sistem asuransi kesehatan nasional agar seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang kurang mampu, dapat mengakses layanan kesehatan canggih di kawasan ekonomi khusus Sanur, Bali. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat meresmikan KEK Sanur, Rabu 26 Juni 2025, setelah meninjau 2 fasilitas bertaraf internasional yaitu Ngurah Sun Wellness and Aesthetic Center serta Bali International Hospital. Prabowo menyatakan negara harus berani melakukan intervensi agar semua rakyat dapat menikmati layanan kesehatan terbaik. Presiden juga mengapresiasi masuknya peralatan medis tercanggih ke Indonesia dan peningkatan kapasitas tenaga ahli kesehatan dalam mengoperasikannya. Menurutnya, langkah ini akan membantu memastikan layanan kesehatan kelas dunia dapat dijangkau oleh seluruh rakyat Indonesia. Saya merasa bangga Indonesia memiliki fasilitas seperti ini, dan dengan sistem asuransi kita yang harus kita perkuat, ini juga tidak dibatasi hanya untuk orang kalangan atas. Dengan pelayanan-pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh siapapun, bila perlu asuransi dan pemerintah intervensi sehingga orang yang kurang mampu dari segi ekonomi dapat juga punya akses kepada pelayanan terbaik, karena di sini juga ada alat-alat yang canggih. Dari Sanur, Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, Presiden Prabowo Subianto meresmikan sejumlah proyek energi baru terbarukan di 15 provinsi secara daring dari Bali. Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis menuju swasembada dan kedaulatan energi nasional. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan sejumlah proyek pembangunan dan operasional energi baru terbarukan di 15 provinsi, Kamis 26 Juni 2025. Prosesi peresmian dilaksanakan secara daring dari Bali melalui video konferensi. Agenda ini menandai komitmen pemerintah untuk mendorong kedaulatan energi nasional berbasis energi terbarukan. Peresmian secara simbolis dipusatkan di pembangkit listrik tenaga panas bumi Ijen Unit 1 di Blok Blawan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Selain itu, 2 PLTP lain yang diresmikan operasinya adalah PLTP Salak Binari dan PLTP Sorik Marapi, Unit 5 dengan total kapasitas produksi mencapai 91,9 MW. 5 PLTP lainnya juga resmi memasuki tahap pembangunan, di antaranya PLTP Uluwelu Gunung 3, PLTP Muara Labuh Unit 2, PLTP Salak Unit 7, PLTP Wayang Windu Unit 3, dan PLTP Patuha Unit 2. Seluruh proyek energi ini menjangkau 15 provinsi di tanah air termasuk Papua dan Papua Barat, sebagai bagian dari transisi menuju swasembada energi nasional. Peresmian pembangunan dan pengoperasian energi terbarukan di 15 provinsi dan peningkatan produksi minyak 30.000 barel blok cepu adalah
momentum yang sangat penting dalam pembangunan kita sebagai bangsa. Dengan program-program ini, dengan proyek-proyek ini, dan tentunya masih banyak lagi proyek yang besar lagi yang harus kita laksanakan dan akan kita laksanakan. Ini semua adalah upaya untuk membuat bangsa kita swasembada energi. Tiara Ajeng, Berita Nasional TV. Informasi selanjutnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut pemerintah akan terus berkomunikasi dan mengupdate perkembangan informasi warga negara Indonesia yang masih berada di Iran. Sufmi Dasko menegaskan pemerintah juga akan terus mengupayakan proses evakuasi secara bertahap bagi WNI yang masih terjebak di Iran. Dasko juga menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap tenang. Pasalnya, pimpinan DPR dan juga Komisi 1 DPR RI akan terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk memonitor keadaan terkini dan meminta Kementerian Luar Negeri serta Kedaulatan Besar Iran untuk mengupayakan adanya komunikasi khusus kepada WNI di Iran agar dapat terpantau dengan baik. Ya, kami menghimbau kepada warga negara Indonesia untuk tetap tenang. Pemerintah terus berkomunikasi dan mengupdate keadaan WNI di Iran dan akan terus melakukan evakuasi secara bertahap. DPR dalam hal ini pimpinan DPR dan Komisi 1 akan terus berkomunikasi dengan pemerintah, memonitor keadaan dan meminta kepada Kementerian Luar Negeri, dalam hal ini juga Kedutaan Besar Iran, untuk mengupayakan adanya hotline agar komunikasi warga negara kita di Iran bisa terpantau dengan baik. Demikian. Dari Jakarta, Natasha Alko, Agenda Agung, Berita Nasional TV. Ya, Komisi 1 DPR RI resmi mengganti posisi Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI yang sebelumnya dijabat oleh Ahmad Heriawan, kini dijabat oleh Sukamta dari fraksi PKS. Penetapan pergantian pimpinan Komisi 1 DPR dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad di ruang rapat Komisi 1 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat. Penetapan pergantian pimpinan Komisi 1 DPR dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, di ruang rapat Komisi 1 DPR RI Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu pagi. Dasko menjelaskan pergantian tersebut berdasarkan Pasal 58 Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib, serta surat yang diterima dari Ketua Fraksi PKS Nomor 293 tertanggal 23 Juni 2025. Lebih lanjut, pergantian tersebut merupakan kebijakan fraksi. Ya, kalau alasan diganti adalah kebijakan fraksi sesuai dengan tatib di DPR, bahwa itu adalah kewenangan dari fraksi masing-masing. Pak Jazuli ini diganti oleh Pak Sukamta, begitu juga jabatan pengawas intelijen sebagai pimpinan dan anggota dari tim was intelijen dari fraksi PKS juga. Dari Jakarta, Natasha Alko, Agenda Agung, Berita Nasional TV. Pemirsa, PT Alkila International Indonesia resmi meluncurkan proyek pembangunan 1 juta unit yang akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Peluncuran ini turut dihadiri oleh Chairman PT Alkila International Indonesia, Syekh Abdul Aziz Al-Thani. Dalam kunjungannya, Syekh menegaskan komitmen untuk menghadirkan hunian yang terjangkau namun berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Chairman Alkila Syekh Abdul Aziz menyatakan komitmen membangun hunian terjangkau dengan berbagai fasilitas seperti kolam renang, pusat penitipan anak, sekolah, dan ruang komunal. Pada tahap awal akan dibangun 50.000 unit. Syekh Abdul Aziz berharap proyek ini dapat berjalan dengan sukses sehingga dapat membantu masyarakat Indonesia yang kurang mampu. Syekh Abdul Aziz juga tidak bisa menyebutkan harga per unit, namun ia menghimbau kepada masyarakat agar memantau hal tersebut di rilis yang akan datang. Continue. I hope we succeed.
and you see this on the ground. And the second thing is for me, as we are not building just towers and houses, apartment, we are building a community for those people. So they will buy with apartment with a good price, but they will find all the facility like swimming pool, schools, nursery, playing area, everything they will find it inside this place. Di waktu yang bersamaan, Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Joyo Hadikusumo menyatakan proyek ini akan memanfaatkan lahan-lahan milik BUMN. Hashim menambahkan bahwa potensi lahan dari pemerintah pusat sangat besar hingga menjadi prioritas dalam pelaksanaan proyek ini. Fase pertama proyek ini didukung oleh investasi sebesar 2,5 juta dolar Amerika Serikat dari Qatar dan ditargetkan akan berkembang hingga 1 juta unit rumah dalam 5 tahun mendatang. Masih sedang dipelajari dan sebentar lagi akan dipilih. Ada beberapa alternatif ya yang dari pemerintah. Tadi kan Pak Doni Askaria mewakili pemerintah dan ada lokasi-lokasi beberapa yang dimiliki oleh Kereta Api Indonesia, ada beberapa yang dimiliki oleh lain-lain, ada Perumnas, ada juga Pertamina, ya. Dan dari Jakarta, Ade Chandra Dewanata, Berita Nasional TV. Wakil Ketua DPR sebut revisi Undang-Undang Pemilu masih dibicarakan antar fraksi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Berita Nasional Pagi. Pemirsa, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengatakan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu belum dipastikan dan belum dibahas dalam waktu dekat. Sufmi Dasko mengatakan DPR membutuhkan waktu dalam pembahasan RUU Pemilu lantaran dalam pembahasannya mendapatkan masukan dari Mahkamah Konstitusi, sehingga DPR perlu berhati-hati dalam memahami masukan MK tersebut. Sufmi Dasko menegaskan revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu butuh mendengar pandangan lebih dari berbagai ahli yang lebih kompeten. Sufmi Dasko juga menambahkan pembicaraan terkait RUU Pemilu masih informal di masing-masing fraksi sehingga belum bersifat final. Mungkin untuk RUU Pemilu belum kita bahas pada sidang ini karena kita masih juga secara informal berbicara antar fraksi karena baru sekali ini Mahkamah Konstitusi memutuskan adanya rekayasa konstitusi. Nah, rekayasa konstitusi itu tentunya tidak bisa kita ambil secara terburu-buru. Selain ini adalah hal yang baru, merekayasa konstitusi ini juga perlu pendapat dari para ahli yang memahami soal konstitusi karena kita akan berhati-hati dalam melakukan keputusan MK tersebut. Kalau dari fraksi-fraksi parpol sendiri seperti apa ini? Ya, ini masih ada pembicaraan informal yang tentunya belum bisa kita sampaikan ke publik karena kalau kita sampaikan belum hal yang final nanti akan menimbulkan dinamika yang tidak perlu. Demikian. Dari Jakarta, Natasha Alko, Anggada Agung, Berita Nasional TV. Ya pemirsa, dalam sepekan Polres Serang berhasil menangkap 14 pelaku pencabulan anak di bawah umur. Penangkapan dilakukan di sejumlah lokasi di Kabupaten Serang, Banten. Ke-14 tersangka yang berhasil diamankan berasal dari Kecamatan Cikande, Bandung, Cikeusal, Pontang, dan Pamarayan. Para tersangka berusia antara 20 hingga 54 tahun. Sementara jumlah korban yang berhasil diungkap sebanyak 20 orang yang seluruhnya merupakan anak di bawah umur, bahkan ada yang masih berusia 6 tahun. Modus para pelaku beragam mulai dari memberi iming-iming hingga memanfaatkan kedekatan emosional dengan korban. Sebagian besar pelaku merupakan orang yang dikenal baik oleh korban seperti keluarga, guru, hingga teman sendiri. Ada beberapa, yang pertama mereka mengiming-imingi korban untuk awal mulanya pacaran, mengiming-imingi korban untuk menikah. Yang kedua, ada juga beberapa yang modus dengan memberikan minuman keras atau obat-obat terlarang ke korban sehingga mabuk dan dilakukanlah kekerasan seksual.
Keseluruhan tersangka dijerat pasal 81 ayat 1 dan ayat 2, junto pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Dari Serang, Banten, Firman Arif, Berita Nasional TV. Pemirsa, bagi Anda yang terbiasa dengan menguji adrenalin, tidak ada salahnya untuk mencoba mengikuti lomba yang satu ini, mobil mini remote control adventure. Di sini, para driver bahkan disuguhi sejumlah tantangan, mulai dari menaklukkan lintasan lumpur, tanjakan ekstrim, hingga bebatuan terjal saat memainkan mobil mainan ini. Seperti apa keseruannya? Ini liputan selengkapnya untuk Anda. Sekilas mobil off-road ini tampak seperti nyata. Bodi mobil yang menyerupai aslinya ditambah medan ekstrim sepanjang jalur yang dilalui membuat sensasi berpetualangnya dijamin menyenangkan. Namun, siapa sangka mobil model 4x4 ini ternyata bukan mobil sungguhan, melainkan mobil remote control dengan model adventure berskala 1:10 atau 1:12 dibanding dengan bentuk aslinya. Para penghobi dari berbagai daerah di Bali tidak sekedar menekan tuas gas pada remote control, namun harus benar-benar konsentrasi saat mengatur tarikan gas maupun berbagai teknik agar mulus melalui rintangan yang dibuat pada trek sirkuit sepanjang 300 meter. Trek yang wajib dilalui di sirkuit kawasan Desa Kapal, Mengwi, Badung, Bali juga dibuat menyerupai lintasan off-road sungguhan. Tidak mengherankan jika penggemar mobil mini remote control bisa menyalurkan hobi menaklukkan jalur belokan tajam, lintasan lumpur, tanjakan ekstrim, hingga bebatuan terjal. Lintasan yang licin dan berlumpur membuat para driver atau pengemudi mobil mini remote control adventure ditantang untuk bisa menaklukkan rintangan yang disiapkan. Tidak jarang mobil remote control ini berulang kali terjungkal, namun para driver tidak pernah menyerah untuk bisa membawa mobil aduannya menyentuh garis finish. Inilah keseruan sesungguhnya yang ditunggu para driver untuk bisa merasakan sensasi berpetualang di alam terbuka dengan skala yang lebih kecil. Karena diperuntukkan menjelajah medan ekstrim, spesifikasi mobil mini remote control adventure juga dirancang berbeda dibanding mobil remote control biasa. Dengan spesifikasi khusus alias custom, tidak mengherankan anggaran yang dihabiskan untuk membentuk satu mobil remote aduan ini bisa melambung mulai dari belasan juta hingga puluhan juta rupiah. Ngeriset sih enggak, cuma ngeriset biasa aja. Terus biayanya sama total mungkin hampir 12-13. Ya, karena dibutuhkan juga kit yang proper untuk bermain seperti ini. Artinya belasan juta Pak ya habis Pak ya? Ya lumayan lah seperti ya. Kisaran itu mobil yang spek buat lomba itu katakanlah dari 7 sampai belasan. Kalau nominal pastinya susah dibilang. Artinya itu custom atau seperti apa tuh Pak? Itu rata-rata custom. Ada juga yang mobil pabrikan, maksudnya ada merek-merek tertentu yang keluarin, tapi kalau untuk kebutuhan lomba itu kurang. Jadi kita harus upgrade, ya jatuhnya custom. Juara dari lomba ini ditentukan oleh mobil yang paling cepat melewati jalur rintangan yang ditentukan. Sistem penalti juga diberlakukan bagi mobil yang terjatuh atau mengalami reposisi saat melewati jalur di sirkuit. Artinya, mobil remote control yang bisa melewati rintangan dengan waktu tercepat dan yang paling sedikit mengalami reposisilah yang keluar menjadi pemenang. Lomba mobil mini remote control adventure di Badung, Bali ini melibatkan puluhan penghobi dari berbagai daerah di Bali. Khusus di Bali, lomba dikemas dalam event kejuaraan daerah 4 hingga 5 kali dalam setahun. Gelaran event semacam ini tidak hanya menggairahkan keberadaan komunitas mobil mini remote control adventure di Bali, tapi juga menjadi sarana menjalin silaturahmi sesama penghobi. Dari Badung, Bali, Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi.
Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa menyambut kepulangan jemaah haji gelombang 2 yang dijadwalkan mulai tanggal 26 Juni 2025. Panitia penyelenggara ibadah haji Arab Saudi kembali mengingatkan pentingnya ketertiban jemaah dalam mengikuti aturan barang bawaan. Langkah ini diambil untuk memastikan proses pemulangan berlangsung lancar, tertib dan tanpa kendala berarti di bandara maupun di penginapan. Penimbangan koper akan dilakukan. Hal ini disampaikan Kasih Media Center Haji Dakar Makkah, Dodo Murtado di Makkah, Arab Saudi, Selasa 24 Juni waktu setempat. Setiap jemaah hanya diizinkan membawa 2 jenis koper, yaitu 1 koper besar yang akan dimasukkan ke bagasi pesawat dan 1 koper kabin yang dibawa ke dalam pesawat. Koper besar dibatasi dengan berat maksimal 32 kg, sementara koper kabin maksimal 7 kg. Di luar itu, jemaah hanya diperkenankan membawa 1 tas kecil untuk dokumen penting. Sejumlah barang dilarang masuk ke dalam koper, terutama koper besar, barang-barang yang mengandung aerosol, gas, magnet, serta senjata tajam atau mainan berbaterai masuk dalam daftar terlarang. Powerbank atau baterai berkapasitas tinggi di atas 20.000 mAh juga tidak diperbolehkan. Satu hal yang kerap menjadi perhatian setiap musim haji adalah larangan membawa air zam-zam ke dalam koper bagasi. Seluruh koper akan melewati mesin pemindai X-ray yang bisa mendeteksi keberadaan cairan. Jika ditemukan air zam-zam di dalam koper, petugas akan membongkar paksa koper tersebut dan mengeluarkan cairan tersebut. Namun, jemaah tidak perlu khawatir karena setiap orang akan mendapatkan 5 liter air zam-zam yang akan dibagikan saat tiba di asrama haji di tanah air. Tim Liputan Berita Nasional TV. Ya, pemerintah melalui petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi memastikan bahwa jemaah haji reguler yang wafat selama menjalankan ibadah haji akan mendapatkan asuransi. Jemaah meninggal dunia bukan karena kecelakaan, maka ahli waris akan menerima santunan sebesar biaya perjalanan haji sesuai embarkasi. Sementara itu, jika wafat disebabkan kecelakaan, santunan yang diberikan menjadi 2 kali lipat dari biaya perjalanan ibadah haji. Penegasan ini disampaikan oleh Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji Arab Saudi, Mukhlis M. Hanafi di Mekah, Minggu 22 Juni waktu setempat. Menurut Mukhlis M. Hanafi, untuk jemaah yang mengalami cacat tetap total akibat kecelakaan, juga berhak menerima santunan sebesar biaya perjalanan ibadah haji. Jika cacat yang dialami hanya sebagian, maka besar santunan disesuaikan dengan tingkat keparahannya, dengan batas maksimal sebesar biaya perjalanan ibadah haji. Masa perlindungan asuransi ini berlaku sejak jemaah masuk ke asrama haji di embarkasi hingga kembali dan keluar dari asrama haji di debarkasi. Bahkan jika jemaah masih menjalani perawatan di rumah sakit setelah fase haji berakhir, perlindungan akan diperpanjang hingga Februari 2026. Pengajuan klaim dapat dilakukan secara online melalui portal e-klaim JMA Syariah atau dikirim via email. Setelah seluruh dokumen lengkap dan disetujui, pencairan klaim akan diproses maksimal dalam 5 hari kerja dan langsung ditransfer ke rekening jemaah atau ahli waris. Dokumen yang dibutuhkan untuk klaim berbeda tergantung pada kondisi wafat, apakah terjadi di Arab Saudi, di tanah air, atau di pesawat. Namun secara umum diperlukan surat keterangan kematian, surat pengantar dari Kemenak, resume medis, salinan identitas, dan data dari sistem Siskohat. Dari Mekah, Arab Saudi, Tim Liputan Berita Nasional TV. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jeng Tiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.